Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang di podcast kelompok 8 yang bertema Meratap dalam Luka atau menuju toleransi dan persatuan keberagaman umat beragama dalam lingkungan kampus. Di sini saya Abdul Qoris sebagai host dan narasumbernya itu teman-teman saya yaitu Cesia, Emi, Fatwa, George, Hafiz, Novriana, Nurmita, Raihan, dan Yosua. Di sini dosen penanggung jawab kami adalah Bu Afrita Esa M. Hum. Kami dari kelas 24 Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Fatwa dan Nurmita. Menurut kalian itu apa itu kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama itu hubungan yang dilandasi oleh rasa toleransi. Rasa toleransi itu sendiri seperti saling menghargai, saling mengasihi antar sesama agama maupun beda agama, kepercayaan, suku, dan ras. Dalam kerukunan umat beragama, kita juga diajarkan untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi perpecahan di antara kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Menurut saya, pengertian kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana masyarakat yang beragama sama maupun berbeda bisa hidup saling berdampingan dengan rukun, damai, dan saling toleransi dengan adanya sikap yang mampu menerima, menghormati, dan saling menghargai perbedaan dalam keyakinan masing-masing. Baik, pertanyaan selanjutnya saya tujukan kepada Cesia dan Novriana. Menurut pandangan kalian, apa yang dapat menyebabkan mahasiswa hanya berteman dengan seagamanya saja? Menurut saya, mahasiswa yang hanya mau berteman dengan seagamanya kemungkinan dikarenakan menganggap jauh lebih baik berteman dengan seagamanya dibanding dengan agama yang lain karena memiliki latar belakang agama yang sejalan dan sama, sehingga mampu dapat lebih mudah untuk berinteraksi maupun bergaul dengan yang lainnya. Dan penyebab lainnya adalah kurangnya pemahaman dengan bertoleransi antar umat beragama yang berbeda dengannya. Menurut pendapat saya, penyebab mahasiswa hanya mau berteman dengan orang yang seagama dengannya saja, yaitu disebabkan karena masih adanya sifat eksklusivisme dalam dirinya, yaitu sifat di mana seseorang itu hanya mau berteman dengan orang yang memiliki latar belakang yang sama dengan dirinya. Contohnya yaitu mereka sama-sama menganut agama yang satu. Dan adanya anggapan bahwa agama yang mereka anut itu adalah agama yang paling benar dibandingkan dengan agama yang dianut oleh orang lain. Dan mereka juga merasa lebih cocok dan nyambung ketika mereka berteman dengan teman yang seagama dengannya saja. Itulah penyebabnya mengapa mahasiswa banyak yang berteman dengan teman yang seagama dengannya saja. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya diberikan kepada Yosua dan Raihan. Menurut kalian permasalahan apa saja yang berkaitan dengan tidak terciptanya kerukunan umat beragama? Menurut saya, permasalahan yang berkaitan dengan tidak terciptanya kerukunan umat antar beragama yaitu yang pertama ada fanatisme dangkal, yaitu sifat yang dinilai berlebihan terhadap agama yang dikhawatirkan mengarah pada tindakan ekstrim, intoleransi, hingga teror. Sifat yang merasa paling benar yang bisa menimbulkan prasangka-prasangka buruk antar umat beragama dan masyarakat. Nah, yang poin kedua yaitu sifat egoisme dan kurang bersahabat, yaitu sifat yang tidak menerima dan tidak menghargai perbedaan. Sifat ini yang selalu merasa benar dan bisa menimbulkan perpecahan. Menurut saya, permasalahan apa saja yang berkaitan dengan tidak terciptanya kerukunan umat beragama? Nomor 1, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. 3, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Baik, pertanyaan terakhir saya tujukan kepada Emi dan Hafiz. Menurut kalian bagaimana seorang mahasiswa itu dapat membangun suatu kerukunan umat beragama?
Menurut saya, seorang mahasiswa dapat membangun kerukunan beragama, yaitu yang pertama, mahasiswa harus menyadari bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk membenci atau bermusuhan dengan sesama manusia. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki rasa rendah diri dan kasih sayang terhadap sesamanya tanpa memandang latar belakang. Bagaimana seorang mahasiswa dapat membangun suatu kerukunan umat beragama? Menurut saya, caranya adalah pendidikan tentang pentingnya kerukunan umat beragama harus dijelaskan sejak awal kepada para mahasiswa. Ketika setiap individu mahasiswa sudah paham akan pentingnya kerukunan umat beragama, maka tidak akan terjadinya perpecahan tentang keberagaman di kalangan para mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah kami buat seperti di samping ini. Yang pertama, dari latarnya kami memilih warna merah putih yang melambangkan dari bendera negara kita, yaitu bendera merah putih yang sebagai identitas dari negara kita. Kemudian ada beberapa tempat ibadah seperti gereja, masjid, pura, vihara, dan kelenteng yang melambangkan tempat ibadah dari 6 agama yang diakui oleh negara kita. Kemudian ada beberapa orang yang melambangkan pemeluk dari agama-agama tersebut dan bersatu dan melambangkan suatu kerukunan antar umat beragama. Kemudian ada pohon beringin yang merupakan lambang sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang berarti melambangkan persatuan meskipun kita berbeda-beda. Kemudian ada kalimat berbeda bukan berarti tidak sanggup bersama. Di sini kami ingin menjelaskan bahwa perbedaan tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa bersama, yang berarti meskipun kita berbeda-beda, kenapa kita tidak jadikan perbedaan itu untuk bersatu dan membentuk suatu kerukunan yang membuat kehidupan akan sangat indah. Dan dari poster ini, kami berharap saudara-saudari dan teman-teman sekalian dapat mengambil pesan yang kami sampaikan, yaitu perbedaan dapat indah ketika kita bersatu dan membentuk suatu kerukunan. Sekian penjelasan poster dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Saya tutup podcast kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.